Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 211001023. Saya berasal dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. NIM saya 211001022 dari Prodi PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Rahmania dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 21101017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiluan dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 211001014. Saya berasal dari Gresik, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2111021 asal Yogyakarta. Pengertian epistemologi. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos, yang berarti pikiran, kata, atau teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi dapat juga diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi menurut para ahli yaitu: pertama, Abdul Munir Mulkan. Segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Yang kedua, Mujamil Komar. Bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Yang ketiga, Anton Becker. Cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Yang keempat, Ahmad Charis Zubair. Suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Yang kelima, Jujun S. Surya Sumantri. Arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Definisi pengetahuan. Apa itu definisi pengetahuan? Definisi pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal, kejadian tertentu atau dirasakan sebelumnya. Misalnya, ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Adapun pendapat lain mengenai pengertian pengetahuan menurut Jujun Surya Sumantri yang dikutip oleh Susanto dalam bukunya yang berjudul Filsafat Umum, pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui
tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Dengan demikian, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Di samping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama, ada dua teori dapat mengetahui hakikat dari sebuah pengetahuan, yaitu teori realisme dan idealisme. Pertama, teori realisme mengatakan bahwa pengetahuan adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta. Apa yang ada dalam fakta itu dapat dikatakan benar. Dengan teori ini dapat diketahui bahwa kebenaran objektif juga dibutuhkan, bukan hanya mengakui kebenaran subjektif. Contoh, kita mengetahui bahwa pohon itu memang tertancap di tanah, karena kenyataannya memang begitu dan objeknya terlihat sangat nyata. Jadi teori ini mengakui adanya apa yang mengetahui dan apa yang diketahui. Yang kedua, teori idealisme memiliki perbedaan pendapat dengan realisme. Pada teori ini dijelaskan bahwa pengetahuan itu bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran. Yang diberikan pengetahuan hanyalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui. Itu cara memperoleh pengetahuan. Cara atau usaha yang digunakan dalam mencari ilmu pengetahuan disebut juga metode mencari ilmu pengetahuan. Metode yang dipakai dalam mencari ilmu pengetahuan hendaknya juga merupakan metode yang efektif agar ilmu pengetahuan yang diperoleh benar-benar ilmu pengetahuan yang tidak lagi diragukan kebenarannya. Sebab diusahakan dengan cara yang benar. Adapun kebenaran yang dimaksud ialah kebenaran yang tegas dan pasti. Sebab kebenaran adalah pernyataan tanpa ragu. Landasan epistemologi suatu ilmu menjelaskan proses dan prosedur yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan berupa ilmu serta hal-hal yang harus diperhatikan agar diperoleh pengetahuan yang benar, menjelaskan kebenaran serta kriterianya dan cara yang membantu mendapatkan pengetahuan. Menurut Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Zaibani dalam buku Filsafat Umum mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dari gagasan dalam pikiran atau ide, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga yaitu intuisi. Adapun menurut Uyun S. Surya Sumantri pada tahun 2001, pada dasarnya ada 2 cara yang pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang pertama adalah mendasarkan diri kepada rasio, dan kedua mendasarkan diri kepada pengalaman. Kaum rasionalis mengembangkan apa yang kita kenal dengan rasionalisme, sedangkan mereka yang mendasarkan diri kepada pengalaman mengembangkan paham yang disebut dengan empirisme. Pendapat ini sejalan dengan epistemologis dalam pemikiran Barat yang bermuara dari 2 pangkal pandangannya, yaitu rasionalisme dan empirisme, yang merupakan pilar utama metode keilmuan. Dan pada gilirannya kajian epistemologis tersebut dapat membuka perspektif baru dalam ilmu pengetahuan yang multidimensional. Metode yang memperoleh ilmu dalam konsep Islam tidak hanya terbatas pada empiris saja atau rasio saja, tetapi juga menggunakan intuisi atau wahyu. Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan, yaitu menurut filsuf Barat adalah dengan metode trial and error atau metode mencoba-coba. Ini terdiri dari rasionalisme, empirisme, fenomenalisme, intuisionisme, wahyu, dan metode ilmiah. Nah, adapun pengetahuan dapat diperoleh kebenarannya dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Nah, apa saja pendekatan non-ilmiah itu? Yang pertama ada akal sehat. Khusus akal sehat ini dapat menunjukkan hal yang benar, walaupun di sisi lainnya dapat pula menyesatkan. Kemudian yang kedua ada intuisi. Intuisi adalah penilaian terhadap suatu pengetahuan yang cukup cepat dan berjalan dengan sendirinya. Biasanya didapat dengan cepat tanpa melalui proses yang panjang tanpa disadari. Dalam pendekatan ini tidak terdapat hal yang sistematik. Yang ketiga ada prasangka. Pengetahuan yang dicapai secara akal sehat biasanya diikuti dengan kepentingan orang yang melakukannya. Kemudian membuat orang mengumumkan hal yang khusus menjadi terlalu luas dan menyebabkan akal sehat ini berubah menjadi sebuah prasangka. Kemudian yang keempat ada penemuan coba-coba.
penemuan yang ditemukan dengan pendapat ini tidak terkontrol dan tidak pasti. Diawali dengan usaha coba-coba atau dapat dikatakan trial and error, dilakukan dengan tidak kesengajaan yang menghasilkan sebuah pengetahuan, dan setiap cara pemecahan masalahnya tidak selalu sama. Ya. Sebagai contoh, seorang anak yang mencoba meraba-raba dinding misalnya. Kemudian tanpa sengaja menekan saklar lampu dan lampu itu menyala. Kemudian anak tersebut menemukan hal baru, mendapati hal baru tersebut, dan akhirnya mengulangi hal yang tadi ia lakukan hingga ia mendapatkan jawaban yang pasti akan hal itu. Kemudian yang kelima yaitu pikiran kritis. Pikiran kritis ini biasa didapat dari orang yang sudah mengenyam pendidikan formal yang tinggi, sehingga banyak dipercaya benar oleh orang lain, walaupun tidak semuanya bisa dikatakan benar, karena pendapat tersebut tidak semuanya melalui percobaan yang pasti. Terkadang pendapatnya hanya didapatkan melalui pikiran yang logis. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan ilmiah. Percobaan ini dibangun di atas teori-teori tersebut sehingga dikemukakan pembenaran-pembenaran atau perbaikan-perbaikan atas teori sebelumnya dan dapat diuji kembali oleh siapa saja yang ingin memastikan kebenarannya. Nah, ilmu pengetahuan dianggap ilmiah apabila memenuhi 4 syarat. Apa saja 4 syarat itu? Yaitu objektif, metodik, sistematis, dan berlaku umum atau universal. Yang pertama yaitu objektif. Apa itu objektif? Yaitu pengetahuan itu sesuai dengan objek. Ya. Kemudian yang kedua ada metodik, yaitu pengetahuan itu diperoleh dengan cara-cara tertentu dan terkontrol. Kemudian yang ketiga ada sistematis, yaitu pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri satu sama lain. Tidak berdiri sendiri, namun satu sama lain berkaitan, saling menjelaskan, sehingga keseluruhan menjadi kesatuan yang utuh. Kemudian yang keempat adalah berlaku umum atau universal, yaitu pengetahuan yang tidak hanya diamati hanya oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja, tapi semua orang dengan eksperimentasi yang sama akan menghasilkan sesuatu yang sama atau konsisten. Aliran-aliran epistemologi. Dalam epistemologi terdapat beberapa aliran, antara lain empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Yang pertama, aliran empirisme. Kata empiris berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Manusia tahu es dingin karena manusia menyentuhnya. Gula manis karena manusia mencicipinya. Berikut pandangan 3 orang pendukung aliran empirisme yang terkenal. Yang pertama, John Locke. Menurut John Locke dalam buku Essay Concerning Human Understanding, berpendapat bahwa pengetahuan itu bukanlah telah ada pada kita, tetapi ada di luar diri kita dan datang kepada kita melalui alat indera. Manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas, pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu dan menjadi sebuah pengetahuan. 2. George Berkeley. Dalam buku karangan George Berkeley yang terkenal, A Treatise Conferring the Principle of Understanding, The Three Dialogue Between Hylas and Philanus, beliau menganut paham empirisme dan menolak baik realisme maupun materialisme. Menurut George Berkeley, sesuatu ada karena diamati. Kalau tidak diamati, maka tidak ada. Pendirian Berkeley itu dapat pula disebut idealisme. Ketiga, David Hume. David Hume adalah penganut skeptisisme dan seorang agnostik. Skeptisisme adalah sikap menangguhkan pertimbangan tentang sesuatu sampai analisa kritik tentangnya menjadi sempurna dan segala bukti yang mungkin sudah diperoleh. Sedangkan agnostik adalah orang yang berpendirian bahwa adanya Tuhan itu tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dibohongkan. Yang kedua, aliran rasionalisme. Secara bahasa, rasionalisme bisa dipilah dari kata dasar rasional atau masuk akal, dan isme yang berarti paham. Jadi,
Rasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa akal memiliki kekuatan independen untuk dapat mengetahui dan mengungkap prinsip-prinsip pokok dari alam atau terhadap sesuatu kebenaran yang menurut logika berada sebelum pengalaman tetapi tidak bersifat analitik. Secara istilah, Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat penting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme berbeda dengan empirisme, di mana empirisme mendapat pengetahuan melalui proses pengamatan secara indrawi, sedangkan rasionalisme mendapatkan pengetahuan melalui proses berpikir secara rasional. Para penganut rasionalisme menggunakan potensi akal untuk berpikir dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru, di mana alat berpikir mereka adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Rasionalisme juga dapat diartikan sebuah paham yang menganggap bahwa akallah yang seharusnya menjadi sumber pengetahuan. Titik fokus sumber pengetahuan dalam aliran ini adalah kemampuan akal dalam melakukan penalaran. Penalaran adalah sebuah metode yang ada dalam epistemologi rasional dalam merancang percobaan untuk memeriksa hipotesis. Aliran ini juga menegaskan bahwa untuk sampai kepada kebenaran, maka caranya adalah dengan akal. Aliran ini memiliki konsep yaitu melakukan segala sesuatu hingga akal mampu menganalisis suatu hal yang mereka lakukan itu hingga akhirnya meyakininya. Tokoh yang terkenal dengan konsep ini adalah René Descartes, di mana dia memulai pemikirannya dengan konsep melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan. Ia menolak silogisme dalam logika. Rasionalisme dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bidang agama dan bidang filsafat. Dalam bidang agama, aliran rasionalisme adalah lawan dari otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Adapun dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan. Hanya saja, empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan mengetahui objek empirisme, sedangkan rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Ketiga, aliran positivisme. Positivisme merupakan aliran yang berorientasi pada ilmu pengetahuan alam. Aliran positivisme ini memberi tekanan kepada fakta, kepada bukti-bukti yang konkret, dan kepada sesuatu yang diverifikasi. Filosof utama aliran ini adalah Auguste Comte. Comte berpendapat positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal, yang selanjutnya sampai kepada tahap yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan. Demikian juga dengan alam. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif, yang dalam filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atau kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kajian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Yang keempat, aliran intuitionisme. Intuitionisme berasal dari bahasa Latin intuitio yang berarti pandangan. Adalah suatu aliran filsafat yang menganggap adanya suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi yang memiliki arti naluri atau perasaan. Intuitionisme adalah sistem etika yang tidak mengukur baik atau buruk suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, tetapi berdasarkan niat dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam bahasa Inggris, intuitionisme berasal dari kata intuiton, yang berarti manusia memiliki gerak hati
atau disebut hati nurani. Gerak hati mampu membuat manusia melihat suatu perkara benar atau salah, dan jahat atau buruk. Gerak hati yang tidak mampu dijangkau oleh akal, yaitu pengalaman emosional dan spiritual. Menurut Immanuel Kant, akal tidak pernah mampu mencapai pengetahuan langsung tentang suatu perkara. Akal hanya mampu berpikir perkara yang dilihat terus, tetapi hati mampu menafsir suatu perkara dengan tidak terhalang oleh perkara apapun tanpa ada jarak antara subjek dan objek. Intuisionisme dikembangkan di negara barat oleh Henry Bergson. Dia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Pada dasarnya, objek yang selalu berubah. Jadi, pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelektual atau akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami satu objek bila ia mengonsentrasikan dirinya pada objek itu. Jadi, dalam hal ini manusia tidak mengetahui keseluruhan, tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Misalnya, manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dengan menyadari kekurangan dari indera dan akal, maka Bergson mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi atau naluri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.